Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini secara khusus membahas terkait program prakerja. Ya, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait kapan pengumumannya gelombang 10. Ya, baiklah teman-teman. Jadi gelombang 10 itu sudah dibuka pada tanggal 26 ya hingga 28 September ini ya teman-teman. Dan pada hari ini adalah hari penutupan pendaftaran gelombang 10 ya teman-teman. Nah, jadi setelah penutupan ini, pertanyaannya terus kapan pengumumannya tentunya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait kapan diumumkannya gelombang 10 ya teman-teman. Jadi gelombang 10 ini sangat spesial sekali teman-teman. Biasanya prakerja itu membuka setiap gelombang itu selama 4 hari ya teman-teman. Akan tetapi pada gelombang 10 ini dia dibuka pendaftarannya hanya 3 hari ya teman-teman, karena mungkin terkait dengan kurangnya kuota yang tersedia dari gelombang-gelombang sebelumnya ya teman-teman. Makanya dibuka 3 hari. Nah, terkait masalah pengumuman, jadi biasanya prakerja itu mengumumkan itu setelah penutupan pendaftaran ya teman-teman. Misalkan pada hari ini ditutup tanggal 28, maka pada hari ini juga sudah mulai diumumkan hasil pendaftaran gelombang 10 ya teman-teman. Jadi teman-teman, lama pengumumannya biasanya dia selama 4 hari ya teman-teman, 3-4 hari. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu biasanya dia tanggal 28, 29, 30 ya, sampai kemungkinannya sampai hari Kamis ya teman-teman. Dan biasanya seperti biasa itu juga sampai hari Kamis biasanya teman-teman. Kemudian akan dibuka gelombang selanjutnya. Akan tetapi pada kali ini itu kemungkinannya ditutup untuk tahap 2020 ini, kemungkinannya sampai hanya gelombang 10 saja teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ciri-ciri kita yang lulus di gelombang 10 ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lolos atau diterima di program prakerja ini, biasanya teman-teman dapat notifikasi ya teman-teman. Nah, notifikasi itu bisa melewati SMS, dan tampilan di program prakerja teman-teman juga akan di akun prakerja teman-teman juga akan berubah ya teman-teman. Jadi kalau dapat SMS misalkan seperti ini ya teman-teman, selamat kamu dapat kartu prakerja, cek akunmu di www.prakerja.go.id. Nah, misalkan seperti itu, maka itu dipastikan teman-teman sudah diterima di kartu prakerja ya teman-teman. Kemudian tampilan kartu prakerja teman-teman di akun prakerja teman-teman juga akan berubah. Misalkan seperti ini bahasanya ya. Nah, seperti ini tampilannya, selamat datang bla bla, siapa nama kalian, kemudian seperti ini tampilannya. Dan teman-teman nanti akan diminta untuk menyambungkan nomor rekening ya teman-teman. Nah, untuk itu berhubung belum teman-teman diumumkan, jadi saran saya itu teman-teman buat saja dulu akun e-wallet teman-teman, akun e-wallet yang nantinya teman-teman langsung bisa sambungkan kalau sudah diterima. Misalkan kalau mau pakai rekening ya pakai rekening, silahkan buat rekening dulu, biar kalau sudah diterima teman-teman tinggal menyambungkan saja. Kalau mau pakai OVO, link aja, GoPay juga bisa teman-teman, silahkan daftar
saja langsung nomor HP-nya, kemudian langsung di-upgrade ya. Karena di prakerja ini kalau tidak di-upgrade itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kalau pertanyaannya kalau tidak lolos bagaimana ya? Jadi teman-teman kalau tidak lolos maka akan mendapatkan pemberitahuannya seperti ini teman-teman di akun prakerja teman-teman ya. Kalau kamu belum berhasil bahasanya, kemudian pendaftaran gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah dapat notifikasi seperti itu bisa jadi ya teman-teman sudah dinyatakan tidak lolos ya. Nah, apakah kalau dapat notifikasi seperti ini apakah sudah pasti tidak lolos? Jadi jawabannya juga belum tentu ya teman-teman ya, karena ada juga beberapa teman kita itu yang sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, tapi tiba-tiba dapat lagi notifikasi melalui nomor SMS itu. Teman-teman silahkan buka akunnya, kemudian dicek pasti teman-teman dinyatakan lolos ya. Nah, kemudian ada juga yang walaupun sudah dinyatakan tidak lolos itu biasanya dapat notifikasi ketika dicek kembali itu ada juga yang kembali lagi dievaluasi ya teman-teman, kembali lagi dievaluasi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman cek saja secara berkala sebelum pengumuman terakhirnya ya, seperti itu teman-teman. Siapa tahu nanti setelah kita cek itu bisa jadi kita dinyatakan lolos ya teman-teman. Nah, terkait masalah teman-teman yang diterima, kemudian apa saja yang teman-teman dapatkan ya. Pertama itu teman-teman dapatkan itu nomor kartu prakerja ya teman-teman, kemudian saldo sebesar 1 juta rupiah yang digunakan untuk membeli pelatihan. Teman-teman bisa pilih salah satu misalkan dari mitra pelatihan yang ada ya. Nah misalkan seperti ini ya teman-teman, bisa pilih salah satu, misalkan di Kemnaker ada Pijal, ada Tokopedia, Bukalapak, Pintalia, dan Sekolahmu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa beli di situ pelatihannya. Jadi saya kalau mau rekomendasi pelatihan yang cepat, teman-teman bisa lihat di link deskripsi saya. Itu ada pelatihan tanpa webinar dan itu tidak begitu banyak membutuhkan waktu, jadi teman-teman tidak membuang waktu banyak untuk menyelesaikan pelatihan. Teman-teman ada juga pelatihan yang cepat dan mudah teman-teman dapatkan sertifikat ya teman-teman. Karena nanti kalau dia lama masuk atau selesai kalian pelatihan itu akan berdampak pada lama juga dia nanti akan dicairkan insentif teman-teman. Karena syarat mutlak teman-teman dapat insentif itu teman-teman harus menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat di dashboard prakerja teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah dapat sertifikat, nah misalkan di sini sudah dapat sertifikat, maka akan keluar jadwal insentif teman-teman, dan seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.